Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Saudara, kampanye pemilu 2024 akan mulai Selasa 28 November besok hingga 10 Februari 2024. Peserta dan penyelenggara pemilu berkomitmen menjaga pemilu berlangsung damai dan bebas kecurangan. Namun sebelum masa kampanye dimulai saja, Badan Pengawas Pemilu menyebut telah menangani 33 laporan selama 2023. Selain itu, Bawaslu mencatat telah melakukan 33.000 lebih tindakan pencegahan pelanggaran pemilu sepanjang tahun ini. Lalu bagaimana kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pemilu dan penegakan hukumnya? Litbang Kompas dalam survei pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023 mencatat 70% masyarakat percaya kepada KPU. Ini meningkat dibanding Februari tahun yang sama, yaitu 62%. Dan Mei di angka 66,8%. Sementara kepercayaan ke Bawaslu pada Agustus 2023 mencapai 70,7%, meningkat dibanding Februari dan Mei tahun ini. Sementara kepercayaan kepada kepolisian sempat turun pada Februari, yaitu di bawah 50%, namun kepercayaan dari masyarakat terus membaik hingga naik menjadi 66,8%. Netralitas aparat negara dan penyelenggara pemilu sangat diharapkan, apalagi masa kampanye segera mulai besok. Bagaimana agar netralitas dapat diwujudkan dan tidak menjadi sekadar slogan? Kita akan bahas usai tayangan berikut ini. Masa kampanye pemilu dan Pilpres 2024 akan dimulai besok. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan netralitas harus benar-benar dijalankan oleh aparat dan penyelenggara pemilu, jangan hanya slogan. Supaya tetap berusaha untuk menjaga netralitas itu. Artinya jangan sampai ada pesanan, ada tekanan gitu kan. Ya bukan slogan, ya betul-betul dijalankan dengan baik. Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden juga menagih komitmen aparat TNI Polri dan penyelenggara pemilu untuk konsisten menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan minta para pimpinan lembaga menegur anak buahnya yang berlaku curang. Kita memberikan arahan jalan lurus. Tapi mungkin ada satu dua anak buah yang memilih belok. Milih belok kanan, milih belok kiri. Kalau atasannya tidak menegur, maka itu akan dianggap sebagai sesuatu yang boleh dikerjakan. Sementara Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yakin lembaga penyelenggara pemilu bisa menyelenggarakan pemilu dengan baik. Prabowo mengatakan rakyat mendambakan dan menuntut penyelenggaraan pemilu yang bersih, transparan tanpa kecurangan apapun. Kami percaya, kami yakin bahwa penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum sadar akan tanggung jawab ini dan akan menyelenggarakan pemilu ini dengan sebaik-baiknya. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo percaya penyelenggara pemilu dan aparatur penyelenggara negara, TNI Polri hingga ASN dapat sungguh-sungguh menjaga netralitas. Kami sangat percaya seluruh penyelenggara pemilu dan aparatur akan melaksanakan ini dengan sungguh-sungguh. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta publik melapor jika ada jajaran kepolisian tidak netral selama pemilu 2024. Dan kalau ada pertanyaan, kalau kemudian ada yang melanggar komitmen tersebut, ya silakan saja dilapor. Tentu kita akan proses. Namun sebaliknya, tentu harus ada bukti yang cukup. Jangan hanya framing, jangan hanya isu, tapi kemudian ada bukti yang cukup. Sementara Panglima TNI Jenderal Agus Subianto berulang kali menegaskan netralitas TNI adalah harga mati. Kita TNI koridornya sudah jelas bahwa netralitas TNI harga mati. Masa kampanye akan dimulai besok hingga 10 Februari 2024. Aparat dan penyelenggara pemilu harus berdiri di tengah sehingga seluruh proses pemilu bisa berjalan jujur dan adil tanpa kecurangan. Tim Liputan Kompas TV.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta mengingatkan netralitas harus benar-benar dijalankan oleh panitia penyelenggara pemilu, jangan hanya menjadi slogan saja. Bagaimana memastikan netralitas ini berjalan dengan baik sehingga proses tahapan pemilu berjalan dengan jujur dan adil? Kami akan membahasnya bersama juru bicara Anies Mohaimin, M. Iqbal, kemudian ada Wakil Komandan Komunikasi TKN Prabowo Gibran Sheryl Tanzil, serta juru bicara TPN Ganjar Mahfud Patria Ginting. Selamat malam. Apa kabar Mas Iqbal, Mbak Sheryl, juga Mas Patria? Selamat semuanya. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bisa lebih ringkas agar kita bisa berdiskusi banyak malam hari ini. Saya sesuai nomor urut dulu ya ke Mas Iqbal. Mas Iqbal, bicara soal netralitas tadi Wapres juga menekankan bahwa netralitas ini harus benar-benar dijalankan, bukan hanya sekedar slogan. Apakah Anda melihat sejauh ini janji netralitas atau komitmen netralitas itu belum bisa dipercaya dengan baik? Ya, karena memang pada faktanya hari ini putra presiden maju. Jadi kalau seandainya putra presiden nggak maju dan saat ayahnya sedang berkuasa, saya kira tuduhan itu tidak akan tajam. Tapi ketika putra presiden maju dan para kandidat juga masih menjabat sebagai menteri, tentu saja ini adalah peluang-peluang untuk menyalahgunakan kekuasaan itu ada berbanding calon presiden yang tidak berada di dalam pemerintahan. Dan kami melihat bahwa kalau dilihat pengalaman, ada kasus sampai sekarang yang tidak pernah selesai, tidak pernah tuntas, yaitu kasus kecurangan pemilu di Malaysia 2019. Yang itu sampai sekarang itu kecurangannya jelas, buktinya lengkap, tapi tiba-tiba ditutup tanpa ada kepastian hukum. Jadi pengalaman-pengalaman kecurangan bukan hanya di dalam negeri, termasuk di luar negeri, ini menjadi kewaspadaan kita bersama karena pada faktanya kasus-kasus ini terjadi. Selain itu juga kami melihat bahwa pasangan-pasangan saat ini yang masih menjabat sebagai menteri yang sedang bertarung tentu saja memiliki kesempatan lebih besar berbanding kandidat yang tidak berada di dalam pemerintahan. Untuk itu kami berharap integritas para paslon ya, ucapan dan perbuatannya harus sama, jangan sampai mengkhianati demokrasi. Karena saat ini indeks demokrasi kita angkanya terus menurun, ya, termasuk indeks persepsi korupsi dan indeks kebebasan pers. Kami berharap integritas itu terjadi pada paslon. Nah, kalau Mbak Sheryl melihatnya seperti apa? Tadi disinggung soal putra presiden maju, juga menteri yang masih menjabat. Kalau temuan dari Anda soal netralitas seperti apa sejauh ini, Mbak Sheryl? Ya, kalau kami sih melihatnya saat ini masih baik-baik saja ya, karena gini, akan sangat susah kita menuduh bahwa netralitas itu akan berat sebelah ketika kita punya demokrasi di mana pemilu kita itu kan one man one vote, itu adalah pemilu langsung. Jadi terbuka, secara demokratis, warga masyarakat akan berbondong-bondong datang ke TPS dan menentukan siapa yang mereka pilih. Jadi meskipun calon kami, Mas Gibran, adalah anak biologis dari Presiden Indonesia yang sangat ini menjabat ya, tapi pada akhirnya masyarakat yang akan memilih. Kalau memang rekam jejaknya dirasa tidak mumpuni, visi misinya dianggap tidak bagus, dan selama kampanye juga dianggap tidak bisa mencerminkan kehendak rakyat, pasti tidak akan menang juga. Jadi kami merasa bahwa sudahlah, perdebatan mengenai netralitas ini hanya karena melihat hubungan biologis antara Pak Jokowi dengan Gibran, ini sebenarnya sudah terpatahkan dengan sistem demokrasi kita, yaitu pemilu langsung. Oke, kalau dari sisinya Ganjar Mahfud, Mas Patria, seperti apa tadi disinggung juga oleh Mas Iqbal soal menteri yang masih menjabat, dan bicara soal netralitas, temuannya apa kalau dari Anda? Ya, kalau umpamanya soal netralitas ini ya, di pemilu, saya yakin kalau secara publik ditanya ke semua tokoh, pasti semuanya mengatakan netral. Jadi ini sebenarnya urusan persatuan kata dengan perbuatan. Apa yang disampaikan di panggung depan politik, panggung belakang, panggung bawah, dan panggung atas itu harus benar-benar terasa netralitasnya. Tidak bisa dipungkiri seperti tadi kata narasumber yang lain bahwa semenjak adanya kasus MK memang ada distrust yang cukup menguat. Jadi ini tugasnya pemerintah. Nah, kami sendiri dari Ganjar Mahfud mendapat masukan dari rakyat, mengirimkan video ke kami bagaimana beberapa baliho dicopot, bagaimana beberapa kantor dihampiri oleh oknum-oknum. Nah, ini yang kemudian makin memperkuat distrustnya masyarakat terhadap bagaimana proses pemilu ini akan berjalan netral atau tidak. Nah, ini tugasnya pemerintah, karena saya ingat pemerintah, Pak Menteri Sekretaris Negara, Pak Pratik ya,
periode lalu sekitar 2017-2018 pernah paparan bahwa trust itu kunci untuk pemerintah. Sebagus apapun kerjanya pemerintah, kalau trustnya tidak ada akan sulit. Maka dalam pemilu ini kami dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud ingin sekali, mari kita adu gagasan, ayo, tapi jangan sibukkan kami dengan berbagai macam laporan yang ada dari masyarakat ke kami, bahwa terjadi banyak-banyak hal yang patut diragukan dan kesian nanti pemerintah yang menang kalau umpamanya trustnya dari pemilu ini tidak bagus. Oke, nah bicara soal tadi netralitas ini ada banyak kekhawatiran, tapi bagaimana kita bisa keluar dari kekhawatiran ini? Karena kan besok sudah mulai kampanye, sudah mulai semestinya jualan gagasan, tidak khawatir lagi soal netralitas. Apa sih Mas Iqbal sebenarnya yang bisa diawasi soal netralitas ini? Ya, karena masalahnya adalah di politik di Indonesia ini kepercayaan publik tentang hukum saat ini sangat lemah. No viral, no justice itu masih saja terjadi di kalangan masyarakat bawah. Jadi memang peran-peran pemuda, masyarakat, tokoh-tokoh bisa memviralkan kasus-kasus kecurangan itu sangat penting. Dan kita lihat aparat penegak hukum saat ini kan menjadi sorotan. Karena tadi banyak sekali kasus-kasus temuan di masyarakat yang tentu saja itu memang memerlukan pembuktian. Tetapi masyarakat merasakan kenapa ada partainya yang balihonya lebih banyak dari jumlah anggota partainya misalnya. Siapa yang masang ini gitu? Siapa yang membuat ini? Tentu saja kan ada kecurigaan, ada yang memanfaatkan ini. Ada yang memasang foto ayahnya, ya. Ada yang memasang foto presiden yang berkuasa. Saya kira itu nggak konsisten dengan statement presiden mengatakan bahwa dia tidak berpihak. Harusnya dia melarang dong orang-orang yang memasang fotonya untuk dimanfaatkan untuk kepentingan pemilu. Kenapa? Karena sebagai kepala negara dia harusnya bertanggung jawab, dia harusnya netral. Ya, sementara kepala daerah aja dilarang loh. Untuk bisa terlibat aktif. Ini justru presiden sendiri membiarkan fotonya dipajang dan dipakai, dimanfaatkan untuk kepentingan politik partai tertentu. Saya kira dimulai dari netralitas presiden. Karena presiden adalah pemimpin, maka akan menjadi teladan bagi pemimpin di bawahnya. Saya yakin kepala daerah juga akan mempertimbangkan kalau presiden tidak melakukan itu. Oke, bagaimana soal netralitas presiden dan bagaimana agar keluar dari clean dan berpikiran bahwa ada kecurigaan di pemilu ini, Mbak Sheryl? Iya, saya mau menjawab Mas Patria dulu ya. Mas Patria tadi mengatakan bahwa marilah kita beradu gagasan. Saya setuju banget dengan senior-senior saya ini ya. Ada Mas Patria, ada Dr. Iqbal. Masalahnya sekarang polemik mengenai netralitas ini yang jauh dari membahas gagasan dan ide justru dilontarkan oleh lawan-lawan Prabowo Gibran. Mereka sibuk dengan hal-hal yang tidak punya legal standing atau bukti-bukti. Karena begini, kami pun mendapatkan laporan masyarakat, berbagai video-video, bahkan ada testimoni dari ASN yang merasa dia dimutasi bahkan dipecat pensiunkan dini karena dipaksa harus memilih calon tertentu dan dia menolak. Nah, tapi apakah kami menuduh bahwa ini pasti adalah permainan dari salah satu paslon? Kami nggak serta-merta seperti itu. Kita langsung menyerahkan kepada tim hukum TKN dan kita benar-benar sebelum kita konferensi pers tentunya kita harus mengumpulkan bukti dulu. Kalau tadi Mas Iqbal bilang banyak sekali masyarakat merasa. Nah, kata-kata merasa ini kan sangat asumtif ya. Ayolah kita semua sudah sepakat bahwa kita harus mengikuti norma-norma dan hukum legal yang memang sudah menjaga bagaimana terjadi demokrasi dan bagaimana hukum pemilu kita. Kita harus percaya bahwa Bawaslu itu adalah netral. Dan tadi kalau Dr. Iqbal mengatakan bahwa harusnya ayah tidak boleh membiarkan wajahnya dipakai oleh anaknya. Sudahlah begini, kita lihat ya pemilu-pemilu sebelumnya, berapa banyak anak yang adalah merupakan satu partai dengan ayahnya juga memasang foto-foto ayahnya atau foto-foto ketua umum partai misalnya juga dipakai karena mereka merasanya adalah sosok yang kuat dan dikenal oleh rakyat. Jadi kita nggak boleh double standard ya. Kalau misalnya kita hanya melarang salah satu calon tertentu untuk memakai tokoh yang dirasa memang begitu dicintai masyarakat dan satu idealisme, lalu kita tidak boleh memasang fotonya. Ya kalau begitu kita tentukan saja aturan main dalam undang-undang pemilu yang baru. Tapi kan dalam undang-undang pemilu ini tidak ada. Nah jadi saya rasa kita harus keluar dari asumsi-asumsi ya. Kita harus betul-betul saat kita menuduh pihak lain, ya kita bercermin dulu. Jangan-jangan di pasangan kita pun ada yang melakukan itu. Dicek lagi apakah partai kita di daerah-daerah benar-benar clear. Tidak ada yang memakai misalnya tokoh-tokoh ketua umum partai atau kepala daerah yang memang
dirasa akan menaikkan elektabilitas. Nah, kita harus clear dulu nih, jangan double standar. Karena ya seperti ini ya, orang menunjuk itu, ketika kita menunjuk seperti ini, nah berapa jarinya itu kan menunjuk ke diri sendiri. Dan saat ini kami ingin menekankan lagi ya, bahwa dari pasangan Pak Prabowo dan juga Gibran, kita berkali-kali juga selalu mengatakan bahwa kita patuh dengan undang-undang yang ada. Kalaupun memang dirasakan ada pelanggaran, monggo, ayo segera laporkan kepada Bawaslu. Kami di TKN akan tegak lurus dan patuh pada apapun hasil dari penelusuran Bawaslu. Oke, kalau Mas Patria bagaimana agar keluar dari asumsi, tidak menuding tapi ada hitam putih batasannya mana yang netral, mana yang tidak netral? Ya, trust itu adalah sesuatu yang sulit dibangun tetapi gampang hancur leburnya. Kalau selama ini kami dari TPN Ganjar Mahfud mengucapkan terima kasih ke berbagai masyarakat yang sudah memberikan laporan ke kami tentang hal-hal yang dianggap oleh mereka kok nggak adil ya di lapangan ya. Jadi kami juga dengarnya dari rakyat dan kami menghargai suara rakyat. Dan kalau bicara soal gagasan, ini bagian penting dari pelaksanaan pemilu yang kredibel, yang trust. Karena visi misi Pak Ganjar Mahfud poin 7.1 soal demokrasi substantif adalah menjamin kebebasan sipil dan ini salah satu titik awalnya. Ini bukan tentang paslon kami. Ini tentang Indonesia. Semua yang di pemerintah, masuk teman-teman yang di media tahu bahwa ketika pemerintahnya dimulai dengan rasa trust yang rendah, pekerjaan akan sulit. Seperti survei Kompas tadi pagi yang dipaparkan jajak pendapatnya. Masyarakat yang ingin mendengar tentang kampanye, ingin mendengar bagaimana para paslon ini menjaga harga bahan pokok supaya tetap terkendali. Kita mau melakukan itu, tetapi bagaimana kita melakukan itu kalau umpamanya terus-menerus ada oknum-oknum yang diganggu. Jadi saya tidak bilang pihak. Makanya supaya bisa trust netralitas pemilu ini terjaga, semua pihak yang memang secara undang-undang harus netral, tolong dijaga satu kata perbuatan. Panggung depan, panggung belakang, panggung bawah, panggung atas harus sama. Jangan kasih celah orang untuk ragu. Nah, bicara soal nanti jikalau ada laporan saat kampanye berjalan, kemana saluran yang akan diambil? Apakah masing-masing pasangan calon berkomitmen bahwa laporan yang diterima adalah untuk Bawaslu sesuai dengan mekanisme yang ada, Mas Iqbal? Ya, saya kira yang terpenting juga kan kita sepakat bahwa kita harus melakukan pemilu ini dengan gembira, ceria. Tapi yang terjadi kan saling lapor, dikit-dikit lapor, bahkan wartawan aja diancam mau dilaporin. Jadi gimana orang mau menikmati pemilu ini dengan gembira kalau kita dikit-dikit melakukan ancaman? Ya, ini menurut saya catatan penting kita bahwa yang harus kita lakukan sekarang adalah bagaimana mengedukasi masyarakat dengan program, ya, dengan kampanye yang gagasan, dengan kampanye yang cerdas. Bukan hanya joget-joget aja, tapi juga harus ada apa pesannya gitu loh. Ini penting menurut saya, karena tadi, mohon maaf saya sampaikan ke Mbak Tansil, Pak Jokowi dia sebagai apa di PSI? Kenapa fotonya dipajang? Dia kan sebagai kepala negara, gitu loh. Yang lain kan dia tidak maju sebagai konsisten, Pak Jokowi tidak menjabat sebagai pengurus partai. Nah ini kan menjadi pertanyaan masyarakat. Oh berarti ada penggunaan kekuasaan di sana, ada semacam kode yang diberikan di sana, gitu. Harusnya Pak Jokowi sebagai seorang negarawan, dia tidak melakukan itu. Kalau misalnya PDI dengan Bung Karno ya beda. Bung Karno adalah pahlawan tokoh bangsa yang sudah wafat, ya, dan itu bagian dari ideologis mereka. Tetapi kalau PSI sama Kaisang apa hubungannya? Ya, pasti kan ayah dan anak, bukan sebagai pengurus PSI gitu loh. Itu beda gitu loh. Jadi menurut saya ini adalah soal keteladanan bagi Pak Jokowi. Di masa di akhir jabatannya dia harusnya memberikan contoh. Karena kepala daerah aja yang masih menjabat itu nggak boleh loh terlibat sebagai tim sukses yang dia harusnya netral, ya, imbauan kepada ASN. Tapi kalau kepala negaranya sebagai pemimpin mencontohkan begitu, ini tentu saja akan menjadi situasi yang tidak baik bagi masa depan demokrasi kita. Oke, ke Mbak Sheryl silakan diklarifikasi tadi yang disampaikan Mas Iqbal, ditambah juga bagaimana kalau ada laporan kecurangan, kemana mekanismenya, tegak luruskah untuk ke Bawaslu? Ya tentunya kalau ada laporan kecurangan kita tegak lurus ke Bawaslu. Saya juga sudah sampaikan dalam segmen sebelumnya ya pertanyaan Mbak. Nah terkait dengan Mas Iqbal yang mempertanyakan apa hubungannya PSI dengan Pak Jokowi. Sebenarnya kita memasang gambar-gambar Pak Jokowi itu kan jauh sebelum ada deklarasi Gibran maju menjadi cawapres ya secara resmi ya. Karena apa? PSI itu betul-betul kagum dengan kerja-kerja Pak Jokowi dan kami punya yang namanya Jokowisme. Nah, kenapa pada saat kita mendengungkan Jokowisme nggak ada tuh yang protes, nggak ada tuh yang bilang kok PSI naikin
spanduk-spanduk Pak Jokowi nggak ada kan, tapi begitu Gibran maju ini, sepertinya banyak yang merasa terancam. Jadi kami merasa memang hasil survei yang begitu bagus dari pasangan Prabowo Gibran, yang konsisten trennya naik terus, ini membuat banyak orang nggak nyaman. Jadi mereka keluar dari pertarungan ide dan gagasan, tapi terus-menerus sibuk dengan kampanye-kampanye mengkritik paslon-paslon lain gitu ya. Dan kalau misalnya dikatakan bahwa penggunaan netralitas aparatur negara dan lain sebagainya, harus Pak Patria tadi mengatakan bahwa marilah kita di depan bicara apa, di belakang juga sama. Saya ingin mengingatkan ya, PSI itu sering sekali baliho kami dirusak. Dan apakah kami tidak mendapatkan indikasi siapa yang melakukan? Kami punya, Mbak. Tapi kita tidak mau menuduh. Karena kita tidak mau menyebabkan ada chaos dan perpecahan dalam bangsa ini. Saya rasa Pak Patria mengerti betul apa yang saya maksud. Kami banyak sekali baliho-baliho kami ketika kami dituduh bahwa ya ini kan anak bapak dan anak. Buktinya baliho kami pun dirusak di beberapa tempat. Kalau memang ada indikasi bahwa kita menggunakan aparatur negara hanya karena ada hubungan biologis antara Kaisang dan Presiden saat ini, tentunya baliho kami aman dong, harusnya nggak ada yang dirusak dong. Dan kami juga punya. Di mana itu kejadiannya? Banyak di mana, berapa banyak? Banyak sekali. Ya harus jelas dong. Di berbagai tempat, di berbagai tempat. Dan jauh sebelum ini pun kami banyak sekali dirusak gitu loh. Tapi beginilah, sudahlah kami ingin kembali bahwa ayo kita beradu ide dan gagasan. Karena tadi kan Pak Patria bilang kita ini mau demokrasi lebih maju kan. Kita jadi sibuk membahas hal-hal yang tidak substansi ketika kita ya sibuk menghadapi laporan-laporan. Sama kita di partai dan PKN pun banyak sekali menghadapi laporan. Dan kalau misalnya dibilang ya jangan hanya berjoget-joget. Nah, joget-joget itu apa salahnya ketika Pak Prabowo menghargai akar budaya Indonesia, itu apa? Jaipong dan pencaksilat, apa salahnya? Sama ketika Pak Anies juga begitu bagus ketika beliau tampil dengan retorika-retorika dan bagaimana cara dia merangkai kata yang ya seperti pantun, atau apakah kita menyalahkan? Wah, Pak pasangan ini jagonya pantun, Caimin kan juga jago pantun, dan kita menikmati. Kita menghargai bagaimana anak-anak bangsa yang terbaik ini ketika mereka maju berkontestasi di depan membawakan ide dan gagasan dengan gayanya masing-masing. Apa yang salah dengan itu? Baik. Oke, kalau Mas Patria, gimana agar kalau ada laporan-laporan ke saluran yang benar dan juga adu gagasan nanti yang disampaikan? Sebelum saya jawab itu, pertama saya klarifikasi dulu ya. Mbak Sheryl, saya nggak ngerti Mbak Sheryl kenapa nyebut nama saya. Karena saya tidak pernah ngomong soal PSI. Saya tadi kalau direka, nanti lihat rekamannya, saya bicara soal semua pihak yang harusnya netral sesuai undang-undang. Bahwa ada yang kejadian di kami, itu yang saya sampaikan. Karena saya bukan di timnya Mbak Sheryl, saya nggak tahu apa yang kejadian di teman Mbak Sheryl. Jadi itu clear dulu ya. Saya tidak menuduh PSI. Nggak tahu kenapa Mbak Sheryl merasa perlu mengklarifikasi itu ke saya. Nah, kedua, soal saya hanya menjawab ketika Bapak bilang kita harus di depan sama dengan yang dilakukan di belakang publik. Iya, tadi kami ingin mengatakan bahwa kami juga mendapatkan intimidasi dengan perusakan baliho-baliho, tapi kami tidak menuduh pihak lain, Pak. Oke. Boleh saya bicara, Mbak? Gagasan. Baik, silakan. Baik, silakan. Jadi saya cuma heran kenapa tadi nama saya disebut. Saya nangkepnya seakan bahwa Mbak Sheryl berkira bahwa saya menuduh PSI. Oke, saya sudah dijawab tadi ya, dilanjutkan silakan. Aparat yang harus netral secara hukum. Tapi izinkan saya menjawab balik ke pertanyaan dari teman-teman Kompas TV. Salam tiga jari Pak Ganjar Mahfud pada saat diperkenalkan itu memperkenalkan 3 janji, yaitu taat pada Tuhan, patuh pada hukum, dan setia pada rakyat. Dan kalau dilihat track recordnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud, itu jelas bahwa kita patuh dengan hukum. Hukum tidak diubah-ubah, sesuai mekanismenya kita ikuti. Kalau dalam hal undang-undang pemilu, memang lapornya ke Bawaslu, itu clear. Dilihat track recordnya pasti akan kami ikuti. Nah, izinkan dalam forum ini saya mengutip. Mudah-mudahan nggak ada yang sensitif, tetapi izinkan saya ingin mengutip aja. Pidatonya Pak Presiden Jokowi, Jumat 12 Oktober 2018 di Bali, pidato Game of Thrones. Salah satu kalimatnya itu adalah, tidak ada artinya kemenangan yang dirayakan di tengah kehancuran. Saya percaya bahwa itu menjadi semangat semuanya akan secara publik mengatakan bahwa akan netral dan kita mau bertarung gagasan secara fair untuk Indonesia. Dan dalam kesempatan ini kami mengajak semuanya, ayo kita samakan, satukan kata dengan perbuatan. Baik. Itu aja. Saya ingin mengucapkan selamat berkontestasi untuk Mas Iqbal, Mbak Sheryl, Mas Patria, dan seluruh tim
di masa kampanye yang dimulai besok. Kita sama-sama lalui pesta demokrasi ini dengan jujur, adil, netral, dan semoga adu gagasan ini sampai ke publik sebagai pemilih untuk memilih siapa pemimpin yang diyakini terbaik nantinya. Terima kasih banyak atas waktunya sekali lagi. Mas Iqbal, terima kasih. Mas Syahril, terima kasih. Mas Fathia. Sehat selalu. Terima kasih banyak.